sudah ya. Baik, kepada jemaah sekalian, mari kita kembali melanjutkan kajian kita. Sebelum itu mari kita sama-sama buka majelis. Alhamdulillah. Alimna ma yanfa'u warzuqna ilman yanfa'una. Sekarang ayat 5 ya Pak. 4 udah kan? Ya 4 udah ya. Sekarang ayat 5 6 sampai 6 aja. Pak. Iya 2 ayat kepanjang ya. Panjang banget tuh. Satu ayat juga boleh kalau panjangan. Baik, kita baca 2 ayat ya Pak. 5 sampai 6 surat Al-Maidah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah kan wa malam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid kita cintai, dan kita akan mengkaji Al-Quran insyaallah surat Al-Maidah ya, ayat 5 hingga 6 ya, nanti sesampainya sampai Isya ya. Kalau dua-duanya ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya, kita lanjutkan yang akan datang. Tapi kita baca dulu, dan diawali dengan surah Al-Fatihah, dan semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca Allah berkahi kajian kita, Allah mudahkan kita untuk memahami, dan yang tidak kalah pentingnya Allah beri kita kemampuan untuk mengamalkannya ya. Dan semoga juga dengan Al-Fatihah ini yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan Allah kabulkan, Allah perkenankan. Untuk teman-teman kita yang sudah hadir, semoga segala halangannya Allah terima. Dan juga untuk keluarga kita, saudara kita yang Allah uji dengan sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Juga yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik dalam ridhonya Allah SWT, baik teman kita, keluarga, guru-guru kita maupun para pewakaf masjid ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Kita akan lanjutkan dengan terjemahannya per kata. Silakan nanti tanyakan kalau yang perlu pendalaman materi tajwidnya ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya, pada hari ini uhilla telah dihalalkan lakum bagi kalian at-thayyibat. Apa at-thayyibat? Yang baik-baik ya, jamak pada thayyibah. Kalau thayyibah satu, kalau thayyibat jamak ya. Jadi di sini menggunakan bentuk pasif ya, majhul ukhilla, makanya at-thayyibatu bukan at-thayyibati. Kalau ahallallahu lakumut thayyibati gitu ya. Nah, sini Allahnya nggak ditampilkan ya, saking pentingnya harus kita ketahui dan harus diamalkan tanpa kita harus tahu siapa subjeknya di sini ya. Ini harus perhatikan betul bahwa yang dihalalkan itu yang
baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, itu hilun, halal juga, lakum, buat kalian. Jadi makan ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani, yang mereka waktu kalau binatang memang sembelihannya baca menyebut nama Allah ya, versi mereka. Tapi kalau ahli kitab pasti dia nyebut nama Allah, karena ahli kitab Yahudi dan Nasrani Tuhannya sama-sama Allah ya. Beda dengan orang Hindu Buddha yang Tuhannya siapa Pak? Dewa-dewa. Itu kan beda kan? Beda itu. Jadi ini halal ya. Wa ta'amukum, dan makanan kalian pun hilun ya, halal lahum, buat mereka. Apalagi tadi yang bukan kaitannya dengan yang sembelihan ya, sembelihan makanan buah-buahan gitu ya. Roti-roti dan sebagainya. Wal muhsonatu, dan wanita yang baik-baik, wanita yang baik atau wanita yang baik-baik, minal mu'minati, dari orang-orang wanita yang beriman. Yang baik-baik di sini berarti bukan wanita lacur ya, pelacur, bukan ya, tapi benar-benar yang menjaga menjaga harga dirinya. Wal muhsonatu, dan wanita-wanita yang baik-baik, minal ladzina, dari orang-orang yang utul kitab, diberikan Alkitab, min qablikum, dari sebelum kalian. Jadi sudah iman dari zaman dulunya, sebelum Rasulullah diberi kitab ya, Al-Quran. Yang aslinya pastinya kalau mereka memang orang beriman dengan kitab yang sebelumnya, Taurat atau Injil, bakal iman dengan Quran. Idza, apabila ataitumuhunna, kalian memberikan pada mereka ya, ujurahunna ya, akan maharnya. Jadi kata ujur ya ujroh. Jadi di Quran itu ada beberapa istilah yang bahasa Indonesianya mahar atau mas kawin ya. Termasuk salah satunya ini ya. Ada mata juga disebut ya. Itu. Jadi diberi mas kawin ya. Muhsinina untuk menjaga diri ya, sebagai laki-laki ya, menjaga diri dari perbuatan zina ya, atau perbuatan keji. Ghairu musafihin ya, selain atau bukan untuk musafihin, bukan untuk berbuat zina. Jadi dengan menikah itu yang sahnya, salah satu syarat mutlaknya adalah apa? Mas kawin. Ini salah satu. Wala muttakhidhi, dan tidaklah mengambil sebagai ahdan ya. Ahdan itu artinya bisa gundik kalau bahasa kitanya, atau piaraan. Gundik, piaraan. Sama ya, Pak? Oh, apalagi simpanan ya? Ani-ani ya? Zaman sekarang ani-ani ya. Itu bahasa apa tuh ani-ani itu? Bukan aneh-aneh, bukan? Oh, ani-ani, saya baru tahu bener nih. Oh, kata baru ya, aneh. Tapi nggak tahu itu bahasa serapan dari mana, nggak tahu ya. Kalau bahasa Jawa ani-ani itu buat metik padi, Pak. Itu ani-ani tuh. Tahu kan itu ani-ani, Bang Ade? Ani-ani itu alat untuk metik padi, untuk derep. Nah, itu ani-ani. Sekarang jadi simpanan. Kalau bahasa dulu gundik, itu biasanya kalau gundik itu untuk ukuran penguasa ya, raja atau apa ya. Kosong. Nah, jadi bukan untuk jadikan piaraan atau perempuan simpanan. Nah, ini istilah sekarang ani ya. Mungkin ani itu kali ya, kata ani itu ya, yang ani maksudnya. Karena mungkin banyak jadi sampean namanya ani gitu kan. Jadi kan model ani itu gitu.
Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur bil iman, ya, dengan iman, maksudnya setelah iman, murtad berarti dia. Faqad, maka sungguh habito. Apa Pak habito? Hapus. Habito. Akan hapus sia-sia ya amaluhu, akan amalnya. Sia-sia. Jadi ini yang sepenggal ini Pak, yang wa mayakfur bil imani faqad habita amalu, berarti tersirat makna perintah untuk menjaga iman gitu kan, iman. Kalau di atasnya tadi sekitar masalah apa? Pernikahan, yang paling atas lagi masalah apa? Makanan, ya kan. Gitu. Lanjut. Wa huwa, sedangkan dia fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi ya, bila gara-gara perkara makanan yang disuruh yang toyib tapi makanan yang haram, yang kotor-kotor, disuruh menikah dengan wanita yang baik-baik malah wanita-wanita yang keji ya, maka itu termasuk orang-orang yang merugi itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, ya, apabila kumtum itu sebenarnya bentuk kata kerja lampau ya Pak, kumtum ada koma ya, ada koma, artinya berdiri ya, menegakkan. Nah tapi ketika kemasukan idza, mananya jadi istiqbal, berubah menjadi akan. Nah itu ya, karena ada idza jadi akan. Apabila kalian hendak mendirikan ila sholat, kepada sholat. Nah itu, jadi mana jadi berubah menjadi istiqbal, akan ya. Apabila kalian hendak mendirikan untuk sholat, faksilu, maka basuhlah ya. Kata gosala bisa berarti mandi, tapi ini bukan mandi, maksudnya basuh. Faksilu, maka basuhlah oleh kalian semua, ya kita ini orang beriman, akan wujuhakum, ya wajah-wajah kalian. Wa wujuh jamak pada wajhan, ya wajhan tunggal, ya pakai fathah karena dia sebagai objeknya di situ. Wajhan jamaknya wujuhan, cuman tanwinnya hilang karena diidhofah dengan kum gitu ya, jadi tanwinnya hilang. Wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian ya, yadan itu tunggalnya, yadani bukan yada ya, yadaini misalnya, yadaini dua tangan. Nah aidia banyak tangan, ini jamak juga, jamak taksir namanya. Jadi banyak tangan atau tangan-tangan bahasa kitanya. Tunggalnya tadi ya yadan, kalau doublenya yadaini, karena posisinya sebagai apa? Objek. Kalau sebagai pelaku yadani gitu ya, yadani. Itu berubah gitu doang Pak, udah beda artinya itu ya. Dan basuhlah juga aidiakum, tangan-tangan kalian. Jadi basuh, dicuci berarti Pak, dicuci. Ilal marafiqi, sampai ke siku. Ya, kita ngomongnya sikut ya, orang kita ya, orang kampung yang sikut biasa. Sampai ke sikut. Berarti di sini nyuci tangan itu dari ujung jari, karena ada kalimat ila gitu. Berarti kan menuju ujung jari baru ke siku, bukan siku duluan. Kayak kita ngeliat anak-anak wudu kan gicor gitu aja ya Pak. Artinya langsung ke keran ini dari atas ke bawah, bukan dari sini, tapi dari sini. Bukan dari sini ke bawah. Jangan-jangan bapak-bapak juga ada gitu ya kan. Langsung dari sini ya, bukan dari sikut ya, tapi ke sikut. Ila gitu nah. Oh iya kan, ke sikut. Itu ini dipahami betul. Ini udah Allah yang memberikan petunjuk seperti itu. Ilal marofik, sampai ke siku. Wamsahu, dan wamsahu nih, kalau tadi faksilu sekarang wamsahu, bukan mencuci tapi mengusap ya, dan usaplah, usap biruusikum, pada kepala kalian, usap kepala ya, bukan diguyur ya, diusap kepala ya, kepala diusap dari depan
ya tangan dua Pak di sini ya, maaf gini, nah gini usap ya, balik lagi ke depan gitu ya, itu namanya diusap, bukan gini-gini, bukan diusap. Usap, wamsahu, usap. Jadi tangan kita basah ya, basah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki ya, sampai kedua mata kaki. Nah di sini kata arjula itu atofnya ke aksilu, ke faksilu, faksilu ya. Jadi apa namanya, perintahnya dibasuh ya, dicuci ya, kaki itu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, berarti dari ujung jari kaki ke mata kaki, bukan diguyur dari betis ke jari. Nah gitu kan, bukan diguyur dari betis ke jari, tapi dari ujung jari sampai ke mata kaki, boleh sampai ke tengah betis. Nah itu tergantung maunya kita, mau apa, mau memperluas areal anggota wudhu akan cahayanya. Nah kata Nabi sampai ke tengah betis, karena nanti anggota wudhu kita semua bercahaya Pak di akhirat, bercahaya. Jadi kalau kata sekarang apa namanya Pak, kinclong, glowing gitu ya. Nah itu glowing. Nah beda lengkap seperti itu. Nah kalau ingin memperluas arena cahayanya, nah boleh nanti sampai ke betis ya, tengah betis, nggak sampai ke dengkul tuh, beda lagi tuh, nggak sampai ke dengkul ya. Gitu. Cahaya disama ya, dari ujung jari kuku, jari kuku apa, ujung apa tadi, ujung kaki itu jari sampai ke mata kaki. Hah? Nggak ada bacaan khusus, nggak ada ya. Waktu mau wudhu aja kita bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti doanya setelah habis wudhu. Itu doanya setelah habis wudhu. Wa in kuntum, dan jika kalian junub ya, junub, tahu Pak junub? Nggak tahu, nanya sama pengantin baru. Ada pengantin baru ada. Bang Nana udah masih baru kan Bang Nana? Fattoharu, maka bersucilah, maksudnya mandi. Jadi kalau untuk junub nggak cukup dengan wudhu, tapi harus mandi ya. Orang bilang mandi junub, nah itu ya. Ada yang bilang mandi besar ya, karena memang hadasnya besar itu ya, hadas besar. Nah mandinya ya, seperti ya mandinya kita waktu mandi sunnah, kayak mandi sunnah kapan? Jumatan ya kan, Idul Fitri, Idul Adha, itu seperti itu. Sama caranya. Ini mandi wajib, mandi apa wajib. Tapi yang ini wajib. Kalau yang mandi Jumat, ada yang bilang sunnah, ada yang wajib. Kalau di Bukhari itu wajib tuh Pak, mandi Jumat itu. Kalau kitab Bukhari saya baca tuh wajib. Tapi paham kita banyaknya untuk Syafi'iyah ini apa? Sunnah ya. Itu. Kalau apa tadi, untuk mandi Idul Fitri dan Adha itu juga sunnah itu. Jadi mandi itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah ya. Mubah itu yang kalau kita mandi pagi sore gitu ya. Mandi haram juga ada kan, Bang Ade? Mandi haram ada nggak? Tengah malam pakai kembang 7 rupa. Itu udah tengah malamnya juga malam tertentu, lagi Jumat Kliwon ya kan, kembang 7 rupa, 1 suro gitu kan. Itu udah Allah, itu mandi haram berarti kan, udah haram itu kalau udah kayak gitu kan. Sama-sama mandi tapi beda niatnya, karena nggak ada sunnah, nggak ada wajibnya. Wa in kuntum, dan jika kalian mardo, dalam keadaan sakit ya, mardo keadaan sakit, bukan tamarot. Kalau tamarot pura-pura sakit. Ala safarin, atau di atas perjalanan, maksudnya perjalanan yang benar-benar apa ya, sulit, jauh ditempuh dan sebagainya, pakai ala ini ya Pak. Auja'a, atau datang ahadun, salah seorang, minkum di antara kalian, minal go'id, dari go'id. Go'id itu bahasa kitanya apa?
WC atau MCK. Aula mastumun nisa, atau lamastum kalian telah menyentuh anisa, istri maksudnya. Dimaksud di sini ada dua juga penafsirannya. Lamastum ada mengartikan hubungan badan, ada juga mengartikan menyentuh, nempel gitu ya, nempel. Aulamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, tapi kata menyentuh di Quran selalu identik dengan apa? Hubungan badan. Falam tajidu, maka kalian tidak mendapatkan ma'an, air, ya. Fatayammamu, maka tayamumlah, sa'idan, dengan apa? Debu, toiban, yang baik, ya. Debu yang baik itu debu yang tidak tercemar, ya, tercampur, ya, dengan apa? Barang-barang najis, ya, najis. Itu kencing, kotoran apa, ya, kotoran, ya, pokoknya harus benar-benar dipastikan ini enggak tercemar, tercampur, ya, kena barang-barang najis, dalam toyiban, ya. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum. Jadi ketika bertayamum itu disuruhnya apa? Mengusap apa? Wajah, ya. Kemudian baru wa'aidikum, tangan-tangan kalian, minhu, daripada debu tadi. Ini perintah tayamum. Jadi di sini tayamum itu syaratnya apa? Karena sakit bisa, atau karena yang nggak ada air, ya. Sakit kalau nggak ada air. Tapi kalau air ada, ya tadi harus wudu wajibnya. Kecuali air ada tapi sakit, atau air terbatas, ya, air terbatas. Di kita insya Allah air, ya. Ngapain istri? Oh, enggak itu. Oh, enggak. Itu enggak. Ya, itu. Yang wajib mandi kalau kaitan dengan junub ini adalah dia hubungan badan, klimak atau tidak klimak. Ya, klimak atau tidak klimak. Nah, itu. Ini kalau udah kadung ditanya, ya. Klimak atau tidak klimak. Jadi kalau udah bertemu, kata Nabi, dua yang disunat, paham nggak? Dua yang disunat. Betul. Wajib mandi walaupun nggak klimak. Ini nggak tahu klimak lagi ntar. Oh, tahu klimak, tapi nggak tahu klimak lagi. Nah, itu udah wajib mandi, ya, macam. Nah, kecuali kalau mimpi. Nah, mimpi hubungan badan, tapi nggak klimak, ya nggak mandi. Beda kan? Beda. Kalau beneran, ya bukan mimpi, nggak klimak pun mandi, karena sudah bertemu dua yang disunat tadi. Tapi kalau mimpi, ya, walaupun mimpinya kayak bener tapi ternyata nggak klimak, berarti nggak mandi gitu ya, nggak mandi gitu ya. Nah kan, bener kan itu. Lewat rempung. Jadi klimak itu adalah keluarnya air yang disertai dengan syahwat. Nah, itu yang disebut dengan air mani, yang disertai dengan syahwat. Dengan syahwat. Karena ada air yang keluar tidak dengan syahwat. Dia keluar tapi nggak dengan syahwat apa? Air mazi namanya. Mazi itu keluar tapi nggak dengan syahwat. Ya, waktu tiba-tiba kita mau kencing atau habis kencing kok ada lengket-lengket, gitu kan? Itu mazi, itu keluar juga tapi nggak pakai syahwat. Nah, itu Itu mandi juga itu kalau keluar itu. Nabi nyuruh mandi kalau keluar mazi tadi, mazi. Itu ya. Lanjut. Nah, sampai mana tadi itu? Famsau tadi ya, famsahum. Ma yuridullah, ya, tidaklah menghendaki siapa Allah liyaj'ala alaikum, untuk menjadikan alaikum atas kalian min harajin, dari apa? Haraj, kesulitan. Walakin, dan tetapi yuridu, dia menghendaki liyutahhirakum, untuk membersihkan kalian, ya.
wal yutimma, dan untuk menyempurnakan nikmatau akan nikmatnya, alaikum atas kalian, la'alakum agar kalian tashkurun bersyukur. Maaf tadi saya koreksi ya, yang keluar mazi itu tadi nggak mandi ya, mazi itu nggak mandi, termasuk penyakit tuh. Mazi tadi ya Pak, bukan mani itu, mazi itu. Maaf itu sama. Ada yang perlu ditanyakan terjemahannya? Ada? Nggak ada ya? Baik, ya, jadi pertama tadi tentang hubungannya dengan ayat sebelumnya ya, ayat yang ketiga ya Pak kemarin ya. Kemudian ayat yang keempat ya, 3 dan 4 ya. Itu tentang masalah apa? Halal haram ya. Yang haram disebutkan dalam ayat ketiga ya, 10 poin itu, walaupun intinya penjelasan tentang masalah bangkai. Nah, kemudian ayat yang keempat itu hampir sama tadi dengan ayat yang kelima ya, kelima itu. Jadi hanya di situ redaksinya kalau di ayat yang keempat itu terkait pertanyaan ya, apa yang halal. Kemudian dijawab Allah, qul uhilakum at-thayyibat. Katakan bahwa dihalalkan bagi kalian yang baik, yang baik-baik, yang baik-baik. Nah itu. Nah, mungkin perlu dijelaskan di sini. Ya. Jadi yang baik itu baik sini baik ukurannya apa Pak? Ukurannya ada Quran dan Sunnah Nabi, itu ya, baik itu. Karena bisa jadi baik menurut kita, tapi menurut Quran tidak baik. Jadi seperti itu. Kayak itu paham mereka itu loh Pak. Yang tadi ayam atau kambing jatuh, ketabrak mobil, mati, buat mereka mungkin itu baik. Dia kan nggak termasuk mati karena virus, bukan mati karena bakteri, ya, bukan karena flu babi, enggak. Itu seperti itu. Jadi menurutnya itu unsur gizinya nggak hilang, mungkin seperti itu, masih utuh itu, karena nggak rusak dengan apa? Bakteri, dengan virus, itu seperti itu. Tapi ayat yang ketiga itu diharamkan jatuhnya bangkai. Di thayyibat juga harus ada ukurannya. Gitu. Sama lah kita yang pernah tempo hari saya sampaikan masalah cara makan kan. Ya, kata kita makan dengan tangan, ya. Kemudian minum dengan tangan kiri itu mungkin bagus gitu kan. Loh iya kan? Biar nggak kotor kan, makan di warung Padang nih dengan tangan kan. Minum enak kan minum tangan kiri kan. Tapi itu jelas nggak boleh. Jadi nggak thayyib itu kan. Jadi baik itu belum tentu benar. Baik itu belum tentu benar, seperti itu. Ya, kayak tadi itu. Oh ini bergizi, ini kan matinya bukan karena virus, kenapa? Mau cuma mati kesenggol mobil dia kok. Nah itu tetap nggak boleh. Itu dia baik tapi tidak halal. Ya, tidak halal seperti itu. Jadi ada ukurannya, gitu ya. Jadi yang dihalalkan Allah yang baik-baik ukurannya Quran dan Sunnah. Nggak hanya dilihat dari segala satu sisi ya, masalah gizi dan nutrisinya tidak. Walaupun mungkin bergizi, bernutrisi, kalau sudah bertentangan tadi ya dengan Quran Sunnah berarti tidak thayyib lagi ya, tidak thayyib lagi itu. Itu ya. Nah, contohnya tadi ya, daging ya yang didapat lantaran boleh dicekik, lantaran jatuh ya itu. Mungkin dia secara gizi nutrisi nggak rusak, tapi tetap itu tidak boleh itu. Kemudian wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan yang dan makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu juga hilul lakum. Jadi makanan Yahudi, Nasrani ya, sembelihannya mereka itu halal gitu ya, sembelihannya halal bagi kalian. Itu kenapa? Karena mereka memiliki Tuhan yang sama, yaitu Allah. Disebut nama Allah, mungkin caranya mereka sendiri. Tapi yang jelas kasusnya ketika Aisyah ya, di rumahnya ada daging, Nabi nanya, ya kan, ini makan dari mana? Dari tetangga kita orang Yahudi. Nah, Nabi nyuruh makan dengan baca Bismillah, gitu ya, baca Bismillah. Baca Bismillah. Tapi pembahasan lebih lanjut Pak, kayak tadi seperti itu, karena penafsirannya panjang lebar.
Jadi bisa jadi kalaupun misalnya kalau makan baca bismillah kan memang udah perintah ya. Perintah kan. Sampai-sampai kalau kita lupa akhirnya di pertengahan bacanya apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu gitu kan. Seperti itu. Tapi dari hadis yang tadi itu terkesan untuk menghalalkan. Ya, terkesan kayaknya waktu Aisyah terima itu belum halal gitu ya, karena 9 orang Yahudi gitu kan, seperti itu. Maka makan baca bismillah. Tapi bahasa lebih lanjut seperti itu. Mereka itu juga punya Tuhan yang sama, yaitu Allah. Ahli kitab lah Pak, bukan tadi Hindu Buddha, beda ya. Kalau Hindu Buddha kan memang Tuhannya bukan Allah kan, seperti itu. Gimana? Kalau misalkan ini yang biasanya nggak cuma dari Yahudi Nasrani, biasanya itu dari bos-bos kita itu biasanya Konghucu gitu ya. Kan biasanya bulan-bulan tertentu itu ngasih dodol itu gimana? Ya dodol, kalau dodol jelas nggak ada dodol, apalagi nggak ada hubungannya dengan apa? Sembelihan. Nah kalau emang itu dibuat untuk persembahan, untuk ritual, nah itu termasuk yang haram. Tapi kalau dia buat begitu saja bukan untuk sesajen tapi untuk sajian, beda ya Pak ya? Untuk makanan biasanya. Oh, makanan untuk sajian halal. Tapi kalau untuk sesajen, beda kan Pak sesajen? Iya bekas sajen itu nggak boleh ya, karena memang tadi ada ayat yang jelas kan, wa ma ukhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah gitu. Jadi termasuk ya dagangan mereka dagang bakpao ya kan, halal kan, mereka ngasih bakpao ya halal makanan. Maksud kita diundang makan di tempat orang Islam ya, boleh gitu ya? Boleh. Tapi Nabi sudah wanti-wanti jangan menggunakan bejana mereka kecuali kamu cuci sendiri. Termasuk gelas itu ya? Gelas, piring, suruh nyuci itu jelas disuruh nyuci. Nah, tapi sekarang emang kan minumnya udah pakai udah pakai gituan ya kan. Kemudian biasanya apalagi sudah bentuknya box ya kan. Berarti bukan piring mereka itu. Tapi kalau itu benar-benar diwanti-wanti. Kalau piring mereka, gelas mereka atau bejana bahasa itu harus dicuci dulu baru kita pakai, seperti itu. Itu jelas itu di Bulughul Maram dibahas seperti itu. Ya, boleh ya kita makan di tempat mereka boleh. Yang dipastikan makanannya tadi yang jelas halal yang kita makan. Itu. Kalau ragu nggak boleh. Ragunya gimana? Ini jangan-jangan bukan ada babinya waktu masaknya gitu ya. Jangan-jangan wajahnya bekas gitu kan, bekas masak. Atau mungkin jangan-jangan sendoknya, centongnya, ya ngaduknya bekas untuk masak babi. Kalau ragu ya jangan, nggak boleh. Kata Nabi, dak mayuribuk ila mala yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan pada yang tidak meragukan. Gitu. Jadi benar kata Nabi tadi, kalau biar nggak ragu, tadi kalau untuk ukuran bejana ya harus kita cuci sendiri, gitu. Cuci dulu gitu. Tapi kalau hari ini kayaknya sih udah pakai yang ya cup gitu ya, cup. Nggak boleh kalau bekas sembayangnya. Makanya ngambilnya jangan sebelumnya mestinya gitu. Sebelumnya mestinya. Makanan yang sembahyang, makanan yang sajian. Nah itu, ya, itu nggak boleh. Ya kita harus. Sekarang ini satu ini tuh ya. Jadi mestinya kalau untuk sajian ya bukan untuk sesajen, itu hal. Tapi kalau untuk sesajen itu kan udah peruntukan selain untuk selain Allah itu, untuk ruh-ruh ya, untuk ruh-ruh, untuk jin ya, yang jelas seperti itu. Kasusnya kalau kita dikasih buat terus emang kita nggak tahu buat aja ya. Enggak. Kalau jelas kita ngeliat yang bekas manual ya jangan. Tapi sengaja ngambil. Tapi rasanya beda deh. Ini yang asli bukan buat sesaji atau buat sesaji. ya. Beda, rasanya beda. Biasanya dari jenis buahnya. Pasti untuk sesajen itu pasti itu jenis yang berkualitas bagus. Biasanya. Apapun kalau mereka orang Hindu itu, apapun buah-buah apapun itu biasanya itu berkualitas yang paling bagus. Yang paling bagus itu. Itu biasanya itu berkualitas yang paling bagus itu. Nggak tahu tadi kalau Pak Tanyanto
rasanya katanya beda. Memang beda. Rasanya Sarinya udah nggak ada. sering nggak ada. Lagi orang buat jin dimakan sama kita ya. Pernah makan atau belum bisa bedain? Ya. Pernah makan kan? Oh, pernah makan berarti. Pernah makan. Ya kalau di kampung dulu biasa aja, biasa orang di sawah itu kalau mau panen itu di pojok-pojoknya ada sajen. Tapi kalau di sawah mah enak. Oh enak, Beda. oh dia enak. Beda kalau masakan yang lagi selamatan di padi, memetik padi, beda. Itu selamatan apa sajen beda kan? Kan ada yang di pojok-pojoknya dikasih itu. Naruh-naruh doang itu, Pak. Nih, tapi itu naruh-naruh itu sajen itu namanya. Naruh-naruh itu sajen. Oh, itu naruh-naruh itu sajen itu. Taruh di pojok-pojok sawah itu kan, itu namanya sajen itu. Itu nggak boleh. Iya, ngapain juga taruh di pojok itu kan. Mendingan dikasih orang yang mau derep tadi, yang mau motong padi kan. Sajen itu. Nggak sampai situ doang, nanti begitu padi sampai ke rumah masih dikasih lagi. Ya, di atasnya itu nanti ya, ada air juga, ada cabai, bawang gitu kan, ditusuk lidi kan. Nah, itu kan di sate gitu. Ya katanya persembahan untuk Dewi Sri. Nah, kan jelas itu kan. Udah untuk Dewi Sri kok kita apa? Nggak boleh. Jadi ini Islam luar biasa. Jadi apa namanya, begitu detailnya tadi ya masalah makanan, dan dipastikan yang halal itu yang baik-baik, dan yang baik-baik itu yang tidak jelas halal kita tidak boleh menghukumnya haram, nggak boleh ya, nggak boleh menghukum haram, nggak boleh itu ya, nggak boleh. Karena kalau sudah hukumnya haram ya kayak kasusnya Nabi Yakub ya kan, dia karena itu ya. Jadi sebelum turun Taurat itu Nabi Yakub sempat mengharamkan apa Pak? Daging dan susu onta itu. Itu Nabi Yakub atau Nabi Israel namanya seperti itu. Tapi karena dia seorang nabi dan dibenarkan, akhirnya jadi seperti itu. Nah itu. Nah, Rasulullah pernah mau mengharamkan madu. Madu, kemudian tegur sama Allah nggak boleh, mau mengharamkan madu. Karena madu itu toyib baik gitu kan, baik Quran itu, nggak boleh tegur. Dan semua ya, itu seperti itu. Tapi ya termasuk. Kita mengharapkan buat sendiri, buat orang mah. Kayak tadi kan kayak trauma makan jengkol, keselak gimana? Mau makan jengkol. Iya, jadi kasus Nabi tadi kan memang yang jelas itu madu kan mengharamkan buat sendiri, bukan buat umatnya. Nabi itu buat sendiri ya, bukan buat umatnya. Itu tegur sama Allah karena toyibat. Nah kalau jengkol ternyata memang mungkin dengan makan jengkol itu jadi apa, pengapuran misal segala macam, ya boleh seperti itu, boleh. Bahkan isinya dengan sumpah pun nggak apa-apa. Demi Allah saya nggak makan jengkol lagi, boleh seperti itu. Itu karena emang nggak toyib buat dia kan, karena nggak toyib buat dia seperti itu, seperti itu. Kalau Nabi kan beda alasannya, kenapa mau mengharamkan apa tadi madu? Karena dengan madu itu Nabi merasa bahwa apa ya, ngomongnya saya susah juga nih. Perempuan istri itu membuat nikmat gitu kan. Kalau itu haram nanti ada yang kurang nikmat. Buat siapa? Istri-istrinya. Paham maksudnya Pak? Dengan madu Nabi semangat luar biasa, gairah, sahwatnya lah bahasa kita gitu, sahwatnya gitu kan. Nah kalau nggak pakai madu berarti kan nanti istri yang nggak mendapatkan jadinya kan. Mestinya kuat jadi nggak kuat, bahasa kitanya gitu seperti itu. Mestinya kuat jadi nggak kuat, kira-kira seperti itu. Nah tegur nggak boleh. Nah itu nggak boleh ya. Nah itu jadi boleh kasusnya kayak tadi ya, makan jengkol misalnya jadi jengkolan, ada kan yang sakit luar biasa gitu kan, makan pete jadi masalah, boleh. Itu. Tapi untuk diri sendiri bahkan boleh dengan sumpah, namanya emang demi Allah saya nggak akan makan pete. Dan namanya sumpah boleh juga dilanggar
Yang penting bayar kafarat, ya boleh dilanggar. Bayar kafarat, boleh itu dilanggar. Nah, karena suatu saat memang kata dokter ini bagus, jengkol ini bagus, ya bla 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 gitu kan, ya makan lagi gitu kan. Bayar kafarat, ya kafaratnya apa? Ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut gitu. Ya, jadi yang jelas itu yang dihalalkan pasti yang baik-baik, maka nggak boleh mengharamkan yang baik-baik. Ini juga disebutkan, coba kita buka nih Quran surat masih At-Taubah ya, nanti ketemu lagi ayat 78 kalau nggak salah ya, 87 ya. Nah ya 7 benar, 87 sampai 88. Atau Bapak Al-Maidah? Enggak, Al-Maidah masih, Al-Maidah masih. Al-Maidah. Mau ajan ya? Kita baca ya, Pak. Oh, saya terjemahkan aja ya. Ini waktunya buru-buru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibati yang baik-baik. Ma ahlallah, apa yang telah Allah halalkan lakum buat kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu, dan makanlah mimma razaqakumullah, dari apa yang telah Allah rezekikan pada kamu, halalan yang baik-baik, thayyiban lah, yang halal lagi yang baik-baik. Tuh, halalan thayyiban, yang halal lagi baik-baik. Wattaqullah, dan perintah bertakwalah pada Allah, alladzi antum, yang adalah kalian, bi dengannya mukminu, beriman. Jadi ini diharamkan menghalalkan yang baik, mengharamkan yang baik-baik ya, yang apa telah Allah halalkan, dan jadi perintah makan yang halal lagi yang baik-baik gitu. Jadi kenapa demikian? Karena dari yang hal yang baik-baik itu nanti akan ada pengaruhnya dengan kejiwaan kita, dan pada akhirnya pun ada ngaruhnya dengan nasib kita nanti kelak di akhirat. Ya kan? Pernah nggak mendapat penjelasan dari dalil yang menyebutkan bahwa kalau tubuh kita ini tumbuh dari barang yang haram, itu akan mudah dengan apa? Kesengat api neraka, seperti itu. Itu dari yang haram tadi. Nah, ayatnya lebih jelas lagi lah, halal thayyibah, ya halal lagi yang baik-baik. Jadi kalau sudah kata ahlinya, menurut penelitian secara klinis, misalnya makanan itu, minuman itu adalah buruk, ya misalnya apa buruk itu Pak? Kalau dimakan menjadi penyebab pemicu darah tinggi misalnya, jadi apa? Ya itu berarti itu penyebab kanker misalnya, ya, kan? Ya jangan, berarti nggak thayyiban. Dan sering dijelaskan oleh para alim, thayyiban itu relatif, gitu ya. Relatif itu maksudnya ada yang buat kita thayyiban, buat orang lain tidak, tadi ya, seperti itu. Kalau buat anak muda, Bapak, Bang Adik, jeroan juga bagus-bagus aja, karena dia tenaganya masih maksimal gitu ya. Jadi benar-benar yang dimakan tuh jadi energi. Nah, kalau kita yang kerjanya gerakan juga masih sudah terbatas, nggak se-energik anak muda, ya nanti akan menumpuk jadi penyakit ya, kolesterol dan lain sebagainya itu kan. Jadi kalau masih muda, ya, tapi kalau udah kita semua harus dilihat, karena kataan Allah gini Pak, ini terakhir. Fal yang dzuril insanu ila to'amih, maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, paham tuh ya? Fal yang dzuril insanu ila to'amih, Quran surat apa tuh? Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, harus perhatikan itu. Apalagi udah begitu ada badan terasa ini Pak puyeng atau apa, lemes, saya habis makan apa gitu. Kalau dicek, oh kok darahnya saya tinggi naik, saya makan apa, perhatikan betul. Jadi nggak salah kalau orang mengatakan bahwa pemicu segala macam penyakit dari makanan yang mungkin tadi ya berlebihan dan sebagainya gitu. Baik para ikhwan sekalian, ya belum selesai banyak kajiannya. Untuk yang ayat 6 mungkin nanti diulang kali ya. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.